Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Ya, Bun. Alhamdulillah hari ini pada pertemuan aksi yang keempat kita bisa bertatap muka kembali dalam kondisi yang luar biasa cerahnya. Sehat semua ya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah sudah makan. Oke, kalau sudah makan berarti tandanya sudah siap belajar semua hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tadi sudah dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Coba silakan disiapkan ketua kelasnya. Ini kawan tidak. Oke, sebelum Bapak suruh duduk, silakan diperiksa kerapiannya. Sudah rapi semua. Kemudian kalau masih ada sampah, dicek samping kanan kiri, depan belakang bawahnya apakah masih ada sampah. Kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu. Oke, good morning, sit down please. Thank you. Itu masuk ke pembelajaran ya. Nanti akan Bapak minta untuk kalian dapat menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasanya. Kemarin pada tanggal 25 November kalian memperingati sebagai hari apa, Nak? Hari Guru Nasional. Oke, Hari Guru Nasional. Lagu wajib apa yang kalian ketahui tentang guru? Himne Guru. Nah, itu nanti akan kita nyanyikan spesial edisi Hari Guru Nasional. Nah, sebelum itu Bapak absensi terlebih dahulu. Arya Maulana, Aulia Nurlutfiah. Silakan semuanya berdiri dulu. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, lagunya Himne Guru. Mendengar kata guru, apa yang pertama kali muncul di benak kalian? Tanda jasanya. Hah? Tanda jasa. Tanda jasanya apa nih? Tanda jasanya sebagai apa? Pembimbing. Membimbing. Kalau kalian mau pinter saja, bisa tuh sekarang lihat YouTube, ya kan? Lihat Google, wah pinter semua. Ya, kalau kalian hanya mau pinter dengan melihat media-media yang seperti itu, saya yakin bisa pinter semua. Tapi, apakah ada peran kasih sayangnya di situ? Ketika kalian nonton YouTube nih, apakah ada YouTube itu memberikan kasih sayang ke kalian? Tidak. Apakah YouTube itu membimbing anak kalian? Tidak. Hanya sebatas transfer knowledge atau transfer pengetahuan. Ya. Maka kira-kira bisa nggak kalian belajar tanpa guru? Nggak bisa. Ya. Pendidikan tidak menjamin kalian untuk 100% menjadi orang sukses. Tetapi pendidikan memperbesar kemungkinanmu menjadi orang sukses. Kita lanjutkan ke materi. Kalau ini tadi sudah berkaitan dengan motivasi dari seorang guru, kita lanjutkan. Kita kemarin sudah belajar tentang materi-materi yang nanti akan Bapak tanyakan pada absepsi. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua yang harus kita kuasai pada pertemuan ini. KD-nya masih sama 3.3, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu adalah bagian dari KD-nya. Kemudian tujuannya yang pertama,
menguraikan hubungan antar lembaga negara. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menguraikan tentang pengertian lembaga-lembaga negara. Hari ini kalian disuruh menguraikan, kalian diminta untuk menguraikan hubungannya. Yang kedua, setelah kalian tahu tentang hubungannya ini, kalian diminta untuk mengkaitkan, ya, mengkaitkan hubungan antar lembaga negara. Nah, ini adalah dua tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, seperti biasa, ada sebuah pertanyaan yang selalu muncul di awal pembelajaran atau persepsinya. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Lembaga-lembaga negara. Pengertian dari lembaga-lembaga negara. Ada berapa lembaga negara? 4. Apa saja, Nak? Legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif. Kalau yang legislatif itu contohnya apa? Lembaganya? DPR. Tugasnya apa ya kemarin DPR? Membuat undang-undang. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih sama, Nak, menggunakan model pembelajarannya TPS, tim Persian. Jadi tim nanti akan Bapak kasih sebuah undian. Nih, di sini Bapak senang bermain-main dengan amplop. Di sini ada sebuah kertas undian di mana ini kan sudah terdiri dari 10 kelompok ya. Setiap perwakilan kelompok nanti akan maju. Ya, perwakilan kelompoknya maju untuk mengambil kertas undian. Nah, misal nih, nanti keluar dari angka-angkanya. Ya, misalkan di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, ketika kalian mengambil ini, tolong dicocokkan. Kalau nanti di dalam kotak ini isinya 6, 7, 8, 9, maka 6 itu balik lagi ke 1. Ya, 6 balik lagi ke 1, 7 berarti 2, 8, 3, 9, 4, 10-nya 5. Nah, nanti kalian cocokkan secara bergantian. Misalnya nih, kelompoknya Arya, oh dapat kelompok 1, dapat pertanyaan 1. Arya langsung ke sini, buka amplop 1-nya. Di dalam amplop 1 nanti ada sebuah gambar, ada 2. Ya, ada 2 gambar, kalian ambil salah satunya saja. Nah, kira-kira nanti kalian dapat gambar apa? Lalu kalau udah dapat gambar nih, saya contohkan misal. Nih, ada gambar di sini. DPD dan lembaga lainnya, maka kalian diminta untuk mengaitkan atau mendefinisikan hubungan antara lembaga DPD dan lembaga lainnya. Lembaga lainnya itu apa, Pak? Bebas kalian mengaitkannya. Kalian boleh kaitkan DPD dengan DPR atau DPD dengan presiden dan lain sebagainya. Ya, paham ya terkait dengan teknis hari ini? Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan lembaga-lembaga negara. Ya, ada 4 lembaga negara yang berperan aktif dalam keberlangsungan proses pemerintahan di Indonesia. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif. Ternyata semua lembaga yang ada di sini itu saling berkaitan. Contoh misalnya DPR dengan presiden. Tadi di awal DPR itu tugasnya apa? Ayo, tadi jawab. Membuat undang-undang. Yang membuat siapa? DPR. Apakah DPR langsung bisa menjalankan sendiri? Tidak. Yang menjalankan siapa? Presiden. Dari sini sudah paham? Kalau sudah paham, bisa dilanjutkan untuk silakan ditentukan ketua kelompoknya untuk dapat maju ke depan, ambil 1 undian. Yuk silakan ketua kelompoknya untuk dapat maju ke depan, ambil 1 undian. Kalau sudah dapat, Bapak minta dari sebelah sini dulu. Silakan dibuka kertas undiannya, dapat angka berapa? Ya, dapat angka berapa? Bisa? Silakan maju. Kebagian semua. Nah, di situ coba Bapak minta contoh yang Arya. Dapat kebagian apa Arya? Kepresidenan dan lembaga lainnya. Kepresidenan dan lembaga lainnya nih, Bapak contohkan. Di sini kalian mendapatkan gambar. Setiap kelompok beda-beda gambarnya, atau mungkin ada yang gambarnya sama, ya. Tapi di situ di bagian bawahnya perintahnya berbeda, ya kan? Nah, ini contoh daripada punya Arya. Ini adalah presiden, lembaga kepresidenan dan lembaga lainnya. Maka kalian diminta untuk yang pertama tadi ingat tujuannya menguraikan. Kalian uraikan dulu. Misalnya Arya mau membahas tentang presiden dengan DPR.
Maka diuraikan presiden ini apa, DPR itu apa. Setelah itu yang kedua dijelaskan hubungannya, gitu ya. Jadi setiap kelompok tugasnya seperti itu. Paham dari sini? Oke, kalau sudah paham, nanti kalau kalian sudah selesai, kalian presentasikan. Lalu gambar ini, misalnya Arya mendapatkan gambar kepresidenan. Halo. Misalnya Arya mendapatkan gambar kepresidenan. Ini kira-kira masuknya lembaga mana? Misal nih, masuk lembaga yudikatif. Ya, maka tempelkan di sini. Sekarang kalau sudah terima LKPD semua, silakan boleh mencari dari berbagai sumber. Tapi ingat, ketika kalian presentasikan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi kalau kalian dapat dari berbagai sumber, contohnya internet, dikemas menggunakan bahasa sendiri. Waktunya 30 menit dari sekarang. Waktunya sudah habis. Silakan sekarang Bapak minta atau siapa dulu yang siap untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan materi mengenai Mahkamah Agung dan lembaga lainnya. Contoh hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi saling mengawasi satu sama lain demi terwujudnya prinsip check and balance terhadap penyelenggaraan negara dalam bidang peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Sekian pemaparan dari kami. Adalah yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Berdirinya Mahkamah Agung yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Apakah sudah paham? Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dong. Tadi kalian sudah mempresentasikannya terkait dengan hubungan antar lembaga negara. Tadi kalau kita bahas ya, dari setiap lembaga negara itu semuanya saling berkaitan. Coba kalau kalian perhatikan di sini, ini sumbernya mana kira-kira? Dari semua ini sumbernya mana? Sumbernya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini menjadi sumber hukumnya. Maka semua yang berkaitan, coba kita lihat dari mulai BPK, kemudian MPR, ada Presiden, ada MK, muaranya satu. Maka ini yang menunjukkan bahwa semua lembaga negara itu saling berkaitan. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan hubungan antar lembaga negara? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, sebelum kita tutup, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Mengenai hubungan MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Ya, bagaimana hubungannya? saling mengawasi satu sama lain demi terwujudnya prinsip. Saling mengawasi satu sama lain itu adalah yang hari ini kita kerjakan atau hari ini kita pelajari. Ada tentang uraian lembaganya, ada tentang hubungannya. Nah, kalau sudah kita simpulkan, ada sebuah kegiatan refleksi bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden. Ini silakan kalian kerjakan dalam selembar kertas tanpa melihat buku. Silakan dikerjakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Waktunya 3 menit. Ini sudah habis. Dengan berakhirnya kegiatan refleksi pada kegiatan kali ini, maka menandakan dengan inilah berakhir pembelajaran kita di semester ganjil.
untuk pertemuan berikutnya kalian akan mengikuti penilaian akhir semester. Saya harap semuanya bisa fokus belajar dan saya doakan semuanya nilai di atas KKM. Amin. Di akhir pertemuan kita di semester ganjil ya. Nanti hitungan ketiga semuanya dapat menyanyikan lagu Gelang Sipatu Gelang. 1, 2, 3. Gelang sipatu gelang, gelang kita madama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Semoga kita berjumpa di semester 2 dengan nilai yang memuaskan. Amin. Cukup untuk materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Arya selaku ketua kelas silakan teman-temannya dipimpin untuk doa penutup pembelajaran. Baiklah teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Airi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.